Halo, perkenalkan nama saya Avelina Oktaviani Gerong, kelas A2, NIM 19104168875, mata kuliah e-marketing, dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Di video ini saya akan membacakan hasil ringkasan saya, materi tentang desain user experience. Desain user experience adalah konsep web yang sulit untuk didefinisikan secara khusus, karena seringkali kasus Anda akan tahu ketika Anda melihatnya. Situs web yang baku harus andal, fungsional, dan nyaman, tetapi situs web user experience dikatakan hebat bila situs web user experience tersebut menyenangkan untuk digunakan dan mempunyai pengalaman yang layak untuk dibagi. Dalam praktiknya, user experience untuk situs web, perusahaan, audiens, atau konteks tertentu dapat berbeda, tetapi prinsipnya tetap sama, memberikan pengalaman hebat kepada pengguna dan mempermudah mereka untuk mengonversi ke tujuan yang Anda inginkan. User experience merupakan langkah dasar pertama dari aset memahami desain user experience. User experience dapat didefinisikan sebagai semua pengalaman fisik, sensorik, emosional, dan mental yang dimiliki seseorang ketika berinteraksi dengan alat digital. Bidang user experience penuh dengan jargon yang kedengarannya mirip. Jadi ini merupakan panduan singkat tentang istilah-istilah yang harus Anda ketahui. Yang pertama, user experience atau UX adalah kepuasan keseluruhan yang didapat pengguna dari berinteraksi dengan produk atau alat digital. Desain user experience atau UXD adalah proses penerapan prinsip, teknik, dan fitur yang telah terbukti ke alat digital untuk membuat dan mengoptimalkan pengalaman pengguna. Desain yang berpusat pada pengguna adalah filosofi desain yang memprioritaskan kebutuhan dan keinginan pengguna di atas segalanya, dan menempatkan pengguna sebagai pusat dari seluruh pengalaman. Antar pengguna adalah bagian alat atau platform yang menghadap pengguna bagian dari situs web, aplikasi, atau alat yang sebenarnya berinteraksi dengan pengguna. Kegunaan berarti seberapa ramah pengguna, efisien, dan apik produk digital. User experience online dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu user experience fungsional. Ini mencakup elemen pengalaman digital yang efektif. Manfaat user experience. Ada beberapa manfaat nyata untuk menerapkan desain user experience ke strategi pemasaran digital. Yang pertama, good user experience adalah cara terbaik untuk membedakan diri Anda di pasar dan memberi Anda keunggulan kompetitif. Jika titik sentuh online Anda mudah, menyenangkan, dan mengagumkan untuk digunakan, pelanggan Anda tidak akan punya alasan untuk mencari di tempat lain. Yang kedua, penelitian dan desain user experience yang baik memungkinkan Anda menemukan solusi terbaik untuk kebutuhan Anda. Yang ketiga, setiap pemasar tahu bahwa pelanggan ideal adalah pelanggan yang bahagia. Orang-orang yang menyukai pengalaman yang Anda berikan kepada mereka akan menjadi klien yang loyal dan mungkin akan menyajikan pujian Anda jauh dan luas. Yang keempat, menerapkan prinsip-prinsip user experience. Berarti Anda membuat alat digital Anda bekerja lebih awal dengan fungsionalitas yang jauh lebih baik dengan biaya lebih rendah. Ini karena Anda dapat memotong fitur dan elemen yang tidak Anda perlukan dan fokus pada user experience. Prinsip-prinsip inti dari desain user experience yaitu desain yang berpusat pada pengguna. Desain pengalaman pengguna. Prinsip-prinsip inti dari desain user experience tentu saja banyak pengguna mungkin tidak tahu persis apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Adalah tugas praktis user experience
untuk menemukan ini melalui penelitian dan menafsirkan sebaik mungkin. Yang kedua, kebergunaan dan konvensi. Kebergunaan adalah bagaimana membuat aset digital yang kami bangun menjadi mudah dan intuitif untuk digunakan. Konvensi yang sudah dikenal meliputi tautan yang berwarna biru dan bergaris merah, menu navigasi di bagian atas atau kiri halaman web, logo di sudut kiri atas yang ditautkan untuk membawa pengguna kembali ke beranda, kotak pencarian ditempatkan di bagian atas halaman menggunakan kata-kata standar seperti pencairan. Kesederhanaan. Dalam proyek user experience, opsi yang lebih sederhana hampir selalu lebih baik, lebih ramah pengguna. Meskipun layanan atau produk Anda mungkin rumit, itu tidak berarti portal web Anda harus berhadapan dengan pelanggan. Kesederhanaan dapat berarti beberapa hal. Banyak ruang kosong. Dalam istilah desain, ini juga disebut sebagai ruang negatif atau putih. Meskipun tentu saja tidak harus secara khusus berwarna putih, teks gelap pada latar belakang yang terang paling mudah dibaca. Lebih sedikit opsi. Ketika pengguna harus memilih pilihan, ada banyak peran psikologi karena merasa khawatir tentang bagaimana membuat pilihan yang tepat, mengalami kebingungan dan keraguan. Bahasa sederhana. Kecuali jika situs web Anda ditunjukkan pada bidang teknis yang sangat terspesialisasi, biasanya tidak perlu menyukai kata-kata yang Anda gunakan. Berpegang teguh pada konvensi. Seperti yang kami katakan sebelumnya, konvensi adalah cara pintas yang sangat baik untuk menjaga hal-hal yang sederhana bagi pengguna. Tidak perlu menemukan kembali roda. Terima kasih.